Martial Peak 3364. Sampai sekarang, manajemen Istana Lingqiao belum matang. Keenam Raja Monster cukup kuat, tapi bagaimanapun juga mereka adalah Raja Monster. Mereka tidak bisa diizinkan untuk mengelola Istana Lingqiao. Jika mereka diizinkan untuk melakukannya, itu pasti akan berantakan. Di seluruh Istana Lingqiao, satu-satunya yang bisa membantunya adalah Wakil Manajer Umum, Bian Yuqing. Oleh karena itu, Hua Qingxi mungkin harus mempertahankan statusnya saat ini untuk waktu yang lama. Memikirkan hal ini, Yang Kai merasa bersalah. Hua Qingxi juga seorang pejuang. Secara alami, dia akan mengejar puncak seni bela diri. Sekarang dia terganggu oleh begitu banyak hal sepele, itu benar-benar salahnya. Tapi sebelum dia bisa membuka mulutnya untuk berbicara, sebuah suara renyah datang dari samping. Kakak yang cantik, siapa namamu? Hua Qingxi menoleh untuk melihat, dan baru kemudian dia menemukan bahwa ada orang lain di aula. Itu adalah lemak kecil yang adil dan lembut dengan wajah polos. Bulu matanya panjang, dan wajahnya merah muda dan lembut, seperti elang emas Yuqing. Dia segera berseru, mengulurkan tangan, dan mencubit pipi Yang Xiao. Dia terkikik dan berkata, dari mana pria kecil ini berasal? Yang Xiao membiarkannya mencubit pipinya, dan tersenyum lebih bahagia. Kakak, kamu sangat cantik. Sister Hua, jangan tertipu oleh kepolosan bocah kecil ini, Yang Kai berteriak dalam hatinya. Sayangnya, semua wanita senang mendengar pujian semacam ini. Hua Qingxi tertegun sejenak, lalu menutup mulutnya dan tertawa liar. Dia menunjuk Yang Xiao dan berkata, mulut si kecil ini sangat manis. Dia berbalik untuk melihat Yang Kai dan bertanya, siapa dia? Dari mana kamu menculik tuan istana? Yang Xiao terkikik dan berkata, aku putra ayah. Tawa Hua Qingxi berakhir dengan tiba-tiba. Sepasang matanya yang indah melebar saat dia melihat Yang Xiao, lalu pada Yang Kai, seolah dia ingin melihat apakah ada kesamaan di antara mereka berdua. Tapi tidak peduli bagaimana dia terlihat, tidak ada kesamaan di antara mereka berdua. Dahi Yang Kai dipenuhi keringat dingin. Ayah angkat, anak angkat. Hua Qingxi menghela nafas dan mengangguk. Aku bertanya-tanya bagaimana dia bisa memiliki anak sebesar itu hanya dalam waktu kurang dari setahun. Jadi dia adalah anak angkat. Jika ini benar-benar anak kandungnya, maka masalahnya akan diledakkan. Kepala istana memiliki 4 istri, dan dia belum memiliki anak dari keempat istri itu. Jika dia pergi keluar dan memiliki anak dengan orang lain, itu tidak pantas. Ayah angkat juga ayah. Ayah akan selalu menjadi ayah bagiku, kata Yang Xiao serius. Setelah mendengar ini, Yang Kai merasa lega. Hua Qingxi juga berkata, si kecil ini sangat pandai berbicara. Siapa namanya? Yang Xiao. Ekspresi Hua Qingxi tiba-tiba menjadi aneh. Dia bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar putra kandung Yang Kai. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa memiliki nama keluarga yang sama? Jika dia adalah anak angkat, nama keluarganya seharusnya bukan Yang Kai. Tapi dia tidak peduli tentang masalah ini. Yang sakit kepala hanya Yang Kai. Dia mencubit wajah kecil Yang Xiao dan berkata, nama yang bagus. Mereka mengatakan bahwa ayah harimau tidak akan memiliki anak anjing. Ayah angkatmu adalah naga di antara manusia, jadi prestasi masa depanmu tidak akan terlalu buruk. Yang Xiao tertawa dan berkata, jika ayah angkatku adalah naga di antara manusia, maka aku akan menjadi naga sungguhan. Hua Qingxi memuji, ambisi yang bagus. Tapi dia tidak tahu bahwa Yang Xiao benar-benar ras naga. Jika dia tahu, dia tidak akan tahu bagaimana perasaannya. Hua Qingxi mengubah topik pembicaraan dan berkata, oh benar, Tuan Istana, seorang lelaki tua datang ke istana. Dia memiliki ekspresi garang di wajahnya dan sedang berjalan di sekitar puncak. Para murid bertanya siapa orang itu. Dikatakan bahwa dia kembali bersamamu. Dia, Qiongqi. Yang Kai dengan santai menjawab, Qiongqi. Hua Qingxi mengerutkan kening, nama yang aneh. Tunggu, Qiongqi. Hua Qingxi tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya yang indah melebar dan dia menatap Yang Kai dengan kaget. Qiongqi yang dibicarakan oleh Palace Master, apakah itu sebuah nama atau apa? Yang Kai tersenyum, itu yang kamu pikirkan. Sehte, ekspresi Hua Qingxi berubah. Apa yang salah? Yang Kai menatapnya dengan aneh. Ekspresi Hua Qingxi berkedut, para murid melaporkan bahwa lelaki tua itu tidak terlihat seperti orang baik, jadi aku mengirim pesan ke Monster King Xie untuk melihatnya. Seharusnya tidak terjadi apa-apa, kan? Yang Kai tersenyum, Raja Monster Xie telah tinggal di tanah liar kuno selama bertahun-tahun. Menghadapi beberapa yang mulia, mereka seharusnya bisa mengenali aura Qiongqi, kan? Saat dia berbicara, dia sedikit tidak yakin, ayo kirim pesan ke Monster King Xie. Hua Qingxi mengangguk dan dengan cepat mengeluarkan kompas komunikasi untuk menghubungi Xie Wuwei. Setelah beberapa saat, Hua Qingxi menyeka keringat dingin di dahinya, Raja Monster Xie baik-baik saja. Bagus, Yang Kai tercengang. Hua Qingxi tidak tahu harus tertawa atau menangis. Raja Monster Xie sepertinya telah mengucapkan beberapa kata kasar, dan kemudian dia diberi pelajaran oleh Master Qiongqi.
Sekarang, Liu Yan dan dua raja monster lainnya telah mendengar berita dan bergegas. Orang tua itu benar-benar tahu bagaimana membuat masalah. Yang Kai tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Di puncak gunung yang subur, Xie Wei berdiri dengan canggung di samping Qiongqi. Qiongqi meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memandang ke depan dengan penuh minat. Sebelum datang ke sini, dia tahu bahwa Istana Ling Qiao memiliki fondasi yang baik dan ada banyak ahli, tetapi dia tidak menyangka akan sekuat ini. Ada 3 eksistensi level Monster King dan banyak eksistensi level Kaisar lainnya, tapi itu saja. Dia tidak peduli dengan orang-orang itu. Yang benar-benar dia pedulikan adalah Yang Sui yang berusia 7 atau 8 tahun berdiri di depannya, mengenakan gaun merah menyala. Aura roh ilahi. Yang Sui ini sebenarnya memiliki aura roh ilahi yang mengalir di tubuhnya, dan itu adalah aura ras Phoenix. Sebenarnya ada Phoenix di Istana Ling Qiao. Meskipun Qiongqi yakin jika mereka benar-benar bertarung, Yang Sui di depannya ini pasti bukan tandingannya, perbedaan usia di antara mereka sangat jelas. Dia telah hidup di era kaisar besar waktu yang mengalir sampai sekarang, dan Yang Sui ini penuh vitalitas dan jelas tidak tumbuh hingga batasnya. Sebagai anggota ras Phoenix, pencapaiannya di masa depan pasti akan lebih besar daripada miliknya. Kamu siapa? Setelah saling menatap untuk waktu yang lama, Liu Yan membuka mulutnya dan bertanya dengan tegas. Dia juga merasakan tekanan kuat dari pria tua di depannya ini. Ini jelas merupakan salah satu dari sedikit musuh kuat yang dia hadapi dalam hidupnya. Terakhir kali dia merasakan tekanan seperti ini adalah di Pulau Naga. Qiongqi tersenyum sedikit. Siapa gadis kecil ini? Wajah Liu Yan menjadi gelap. Aku bertanya padamu dulu. Qiongqi tertawa. Kamu harus bertanya dulu. Xie Wei berkata, Nona Liu Yan, ini Qiongqi. Saya mendengar bahwa dia kembali dengan kepala istana. Qiongqi dengan bangga meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Dia awalnya ingin melihat reaksi Liu Yan ketika dia mendengar namanya, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat wajah Liu Yan mekar karena terkejut. Tuan sudah kembali. Xie Wei mengangguk dan berkata, murid yang menjaga Space Array mengatakan bahwa dia melihat Master Istana, Tuan. Begitu dia selesai berbicara, Liu Yan berubah menjadi nyala api dan menghilang dari pandangan semua orang. Mulut Qiongqi berkedut. Dia menatap punggung Liu Yan dan bertanya, Tuan yang disebutkan gadis kecil itu, adalah Tuan Istana, Yang Kai. Xie Wei mengangguk dan berkata, itu benar. Apakah ada masalah? Ekspresi Qiongqi sangat menarik. Dia berpikir dalam hati, masalah apa yang mungkin ada? Orang itu juga tuan muda saya. Dia awalnya berpikir bahwa sangat memalukan baginya, roh ilahi yang bermartabat, dipaksa untuk melayani dia sebagai guru. Tapi sekarang, tampaknya bahkan ras Phoenix memanggilnya tuan, jadi apa gunanya dia memanggilnya tuan muda? Selain itu, banyak ras naga di Pulau Naga juga menyukainya. Dia bahkan memiliki ras naga sebagai anak angkatnya. Dibandingkan dengan perlombaan naga, Qiongqi benar-benar bukan apa-apa. Liu Yan memasuki istana. Dia memandang Yang Kai dan tersenyum. Menguasai. Yang Kai mengangguk padanya. Liu Yan ada di sini. Ya, saya mendengar bahwa Anda kembali, jadi saya datang. Liu Yan tersenyum manis. Dia berjalan ke sisi Yang Kai dan menatapnya. Yang Kai menepuk kepalanya dan bertanya, apakah kamu melihat Qiongqi? Liu Yan mengangguk dan berkata, aku melihatnya. Apakah terjadi sesuatu di sana? Tidak, itu hanya konflik kecil. Karena guru membawanya kembali, tidak ada masalah. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat. Dia melihat mata Yang Xiao terbuka lebar saat dia menatapnya dengan heran. Ketika mata mereka bertemu, dia melihat Yang Xiao menyeringai padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, siapa kamu? Aku, namaku Yang Xiao, artinya melonjak ke 9 surga. Yang Xiao menjelaskan dengan cepat. Yang Kai tersenyum. Ini anak angkatku. Dia akan tinggal di Istana Ling Qiao mulai sekarang. Xiaoer, ini Liu Yan. Kamu bisa memanggilnya. Sebelum dia bisa selesai, Yang Xiao menangkupkan tangannya dan membungkuk. Xiaoer menyapa Sister Liu Yan. Mulutnya benar-benar manis. Dia memanggil semua orang suster. Dia rendah hati dan sopan. Dia memiliki pendidikan yang baik. Sudut mulut Liu Yan melengkung saat dia mengangguk ringan, mengabaikan Yang Xiao saat dia meringkuk ke Yang Kai. Meskipun Yang Kai tidak pergi lama, ada begitu banyak orang di Istana Ling Qiao di wilayah selatan dan wilayah utara. Hua Qingxi secara alami memiliki banyak hal untuk dilaporkan. Di aula, Hua Qingxi terus berbicara. Yang Kai mengajukan beberapa pertanyaan dari waktu ke waktu. Perlahan-lahan, dia memahami situasi di Istana Ling Qiao. Setelah beberapa saat, Yang Kai tiba-tiba berkata, Liu Yan, ajak Xiaoer jalan-jalan. Dia akan tinggal di sini di masa depan. Biarkan dia membiasakan diri dengan lingkungan terlebih dahulu. Alasan utamanya adalah Yang Xiao tampaknya sangat tertarik pada Liu Yan. Dia terus berjalan di sekitar Liu Yan dan terus berbicara, yang sedikit mengalihkan perhatiannya. Yang Kai menebak bahwa lelaki kecil itu belum pernah melihat anak seusianya sejak dia lahir. Itulah mengapa dia sangat tertarik pada Liu Yan.
Oke, Liu Yan mengangguk dan melambai ke Yang Xiao. Ikut denganku. Yang Xiao segera mengikutinya, tersenyum sangat lebar hingga mulutnya hampir mencapai telinganya. Di luar aula, Yang Xiao mengikuti Liu Yan seperti ekor. Dia bertanya dengan manis, "Saudari Liu Yan, kemana kita akan pergi sekarang?" Liu Yan memiringkan kepalanya dan menatapnya, menunjukkan senyum tipis. "Aku akan membawamu berkeliling." Oke. Yang Xiao terus mengangguk. Jelas, dia tidak keberatan. Seperti yang dipikirkan Yang Kai, dia belum pernah bertemu anak seusianya sejak dia lahir. Sekarang dia tiba-tiba bertemu satu, dia secara alami ingin dekat dengannya. Yang Xiao mengikuti Liu Yan di sekitar gunung dan sungai. Dia merasa bahwa tempat ini jauh lebih menarik daripada Pulau Naga. Tidak hanya seru, dia juga punya teman bermain untuk menemaninya. Dia berpikir bahwa itu adalah pilihan yang bijaksana untuk mengikuti ayah angkatnya.